Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita coba melanjutkan kembali belajar kita tentang React.js. Hari ini kita coba melanjutkan kembali belajar React.js kita ya. Jadi fokus kita hari ini tentang gimana caranya membangun dan memberikan styling UI di React.js. Jadi fokus kita hari ini membangun dan styling UI. Untuk pembahasannya, yang pertama kita akan bahas tentang thinking in React, gimana cara berpikir di React, kemudian tentang styling, gimana caranya memberikan style di React, kemudian folder structure, jadi gimana caranya kita menyusun file dan folder di React. Kemudian yang keempat, ini pembahasan tentang mobile first approach, jadi ini pembahasan CSS, cuman kita coba bahas hari ini ya. Jadi ini pendekatan gimana caranya kita membangun aplikasi yang responsive web design ataupun aplikasinya tuh bagus di berbagai layar gitu. Dimana untuk pendekatannya sendiri kita akan menggunakan mobile first. Jadi kita styling untuk tampilan mobilenya dulu. Nah baru yang terakhir kita akan ngoding aplikasi movie app kita yang sudah kita buat kemarin. Jadi kita akan melanjutkan lagi ngoding kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku coba review dulu ya, yang kemarin udah kita pelajari. Jadi yang pertama, ada yang namanya konsep JSX. Jadi JSX ini istilahnya adalah ekstensi JavaScript yang memudahkan kita untuk ngoding ataupun menuliskan HTML di dalam JavaScript gitu. Karena di React sendiri, tampilannya ataupun UI itu bukan ditulis di HTML, tapi di dalam JavaScript gitu. Jadi untuk mempermudah kita menuliskan UI itu kita menggunakan yang namanya JSX. Kemudian ada yang namanya komponen. Misalkan contoh komponen ini navbar. Jadi komponen ini sederhananya adalah tersusun ataupun susunan dari berbagai elemen gitu. Di mana komponen ini merupakan suatu UI yang bisa kita gunakan berulang-ulang. Contoh kayak navbar. Navbar itu kan bisa ada di berbagai halaman ya, kayak gitu. Kemudian komponen itu bisa menerima props ya. Jadi tujuannya adalah agar komponen itu menjadi lebih dinamis. Contoh misalkan ada komponen hello, di mana komponen hello ini menerima props namanya auva. Jadi nama propsnya adalah name, kemudian nilainya adalah auva gitu. Nah ini yang udah kita buat kemarin. Jadi yang pertama ada komponen header, kemudian ada komponen footer, kemudian ada komponen main. Nah, di mana komponen main ini, di dalamnya ada komponen hello lagi kayak gitu. Jadi, wajar ya kalau kita nulis di dalam komponen ada komponen lagi gitu. Di mana komponen-komponen hello ini, kita kirim props agar komponen ini jadi lebih dinamis. Misalkan, saya Auva, saya Michael gitu kan. Jadi, komponennya ini lebih dinamis gitu. Tapi tampilannya tetap sama gitu. Hanya datanya saja yang berbeda. Nah, selanjutnya kita bahas tentang thinking in React ya. Jadi, gimana caranya kita berpikir di React. Jadi, ketika kita memulai sesuatu ataupun mau ngerjain sesuatu, kita harus mulai dulu dengan yang namanya mockup ataupun desain. Jadi, sebelum kita ngoding front end, kita buat dulu nih mockupnya ataupun desainnya gitu. Nah, setelah kita buat mockupnya, kita break UI-nya ataupun kita pecah UI-nya ke dalam komponen-komponen tersendiri gitu. Nah, setelah itu kita bangun aplikasi ataupun versi statisnya. Nah, setelah itu kita identifikasi di mana state-nya ini hidup gitu. Nah, terkait state ini kita belum bahas ya. Jadi cukup sampai bagian ataupun step yang nomor 3 dulu aja. Jadi di sini ada referensinya ya. Bisa teman-teman buka. Nah, di sini udah dibahas terkait thinking in React. Di sini lengkap ya kalau teman-teman mau baca. Jadi nanti di sini untuk memperdalam pemahaman teman-teman tentang React. Nah, contoh kayak gini, misalkan nih di halaman home kita mau menampilkan atau membuat data student gitu. Jadi kita mau menampilkan data student. Nah, yang pertama mungkin kita buat dulu kontainernya ya. Jadi misalkan ini di halaman home gitu kan. Terus di halaman home itu ada judul. Ada judul misalkan student table. Nah, setelah itu ada search gitu kan, ada input di mana kita bisa mencari data nanti. Nah, kemudian setelah itu di sini ada table gitu. Nah, kita mulai dulu dari mockup-nya gitu. Nah, setelah kita mulai dari mockup-nya, coba kita identifikasi. Jadi tahapan yang kedua adalah kita break UI-nya ke dalam komponen. Misalkan kita identifikasi ada komponen apa aja sih. Misalkan yang pertama yang paling luar itu ada komponen kontainer gitu ataupun wadah. Nah, setelah itu di dalam
komponen kontainer di sini ada heading misalkan, elemen heading atau kita jadiin komponen juga bisa gitu. Jadi komponen heading. Nah, setelah itu di sini kan ada search sama table kan. Nah, ini sebenarnya kita bisa pisahin lagi menjadi komponen yang terpisah. Jadi yang warna hijau ini, nah di sini kita bisa buat komponen tersendiri namanya misalkan search bar kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ada table ya. Nah, table ini kita bisa jadiin satu komponen juga. Misalkan namanya itu student table. Nah, di dalam table ini kan pasti ada data-datanya. Nah, ini nanti kita bisa jadiin komponen lagi. Jadi misalkan nama komponennya adalah student row kayak gitu. Jadi UI yang besar ini kita split ataupun kita break ke dalam komponen-komponen kecil kayak gitu. Biar kita bisa pakai nanti berulang-ulang dan lebih mudah juga kita mengelola dan stylingnya kayak gitu. Jadi kurang lebih ini ya cara berpikir di React. Jadi jangan langsung ngoding, tapi kita mulai dulu dari mockup-nya. Nah, kalau udah kita tentuin komponennya apa aja, baru deh kita buat versi statisnya atau kita ngoding si aplikasi React-nya kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya ketika kita ngoding di front end ataupun di React nanti. Selanjutnya kita bahas sedikit tentang styling ya. Jadi di React itu ada banyak cara untuk styling. Yang pertama kita bisa menggunakan regular style sheet. Jadi ini CSS biasa yang kayak kita lakukan sebelumnya. Itu kita tulis semua CSS-nya itu di dalam file index.css gitu. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu menggunakan CSS modul. Nah, CSS modul ini sama kayak CSS biasa gitu kan. Cuma nanti ada beberapa perbedaan gitu. Dia sama-sama pakai CSS juga. Ini nanti perbedaannya di slide selanjutnya akan kubahas. Kemudian setelah itu ada yang namanya SAS. SAS ini CSS superpower ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan kayak variabel, kemudian function gitu kan. Ataupun mixin, kemudian kita bisa bikin looping kayak gitu kan, bikin percabangan gitu. Jadi CSS dengan kekuatan super gitu. Nah, ini bisa kita pakai SAS. Kemudian ada style komponen. Nah, style komponen ini mirip JSX. Kalau JSX itu kan kita nulis HTML di dalam JavaScript. Nah, kalau style komponen ini kita tulis CSS di dalam JavaScript kayak gitu. Nah, yang akan kita pelajari ataupun yang akan kita gunakan adalah CSS modul sama style komponen. Kemudian yang terakhir adalah UI framework. Jadi UI framework ini dia base-nya komponen ya. Jadi kita tinggal gunain aja nanti. Jadi ada beberapa kayak material UI, kemudian ANT design, kemudian ada React Bootstrap. Jadi kelebihan dari UI framework ini kita tinggal pakai aja gitu. Nggak harus kita buat dari awal lagi gitu. Cuman untuk pembelajaran kita lebih bagus kita buat dulu dari awal gitu kan. Maksudnya kita harus tahu nih cara styling React itu kayak gimana. Jadi cara yang paling minimal adalah kita gunakan yang CSS modul ya. Jadi CSS modul itu apa sih sebenarnya? Jadi CSS modul itu adalah kelas yang di-scope secara lokal gitu, ataupun yang dibungkus secara lokal. Atau bahasa lainnya itu dienkapsulasi. Jadi kelas kita itu akan dienkapsulasi sehingga nanti styling kita tuh nggak akan bentrok antar komponen ya. Nah, CSS modul ini sebenarnya sama kayak CSS regular juga, kayak gitu. Bedanya apa? Bedanya hanya di ekstensinya. Jadi nanti nama akhirnya itu adalah .modul.css kayak gitu. Nah, kelebihannya adalah dia bisa nge-scope si CSS ataupun ngebungkus CSS-nya sehingga nanti misalkan kita punya dua komponen yang berbeda, nama kelasnya sama, itu nggak akan bentrok stylenya. Kemudian dia bisa menghindari bentrok ya, ini yang tadi kita bilang antar nama kelas, kemudian kita bisa manfaatin dia sebagai modul, jadi kita bisa import nanti. Nah, di sini udah ada referensinya. Contohnya kayak gini, misalkan aku punya kelas, misalkan nih aku membuat komponen button ya. Nah, pertama aku buat dulu misalkan styling untuk si komponen button. Jadi namanya button.modul.css. Kemudian aku buat kelas namanya primary, warnanya biru gitu. Nah, selanjutnya aku pengen pakai nih si modul ini, si button modul ini ataupun CSS ini di dalam komponen button. Jadi aku buat button.js. Nah, yang pertama kita import dulu CSS modulnya. Gimana caranya? Nah, caranya itu sama kayak import biasa yang sebelumnya kita pelajarin gitu. Jadi import, kemudian from, nah nama filenya misalkan button.modul.css. Nah, hasilnya disimpan ke variabel namanya styles gitu. Setelah itu kita buat nih komponen button, kemudian kita kasih nama kelasnya, misalkan class name gitu. Nah, karena ini variabel, maka kita harus menggunakan ekspresi di sini. Jadi styles, kemudian kita lihat, kita tadi buat
nama kelasnya apa? Primary ya. Oke, berarti styles titik primary gitu. Jadi nanti styles ini akan jadi objek. Kemudian primary ini akan jadi property di dalam objek styles ini. Jadi cara aksesnya styles kemudian titik primary gitu ya. Jadi ini jadi objek ya kayak gitu. Kemudian hasilnya nanti kalau kita lihat di HTML, dia ada 3 bagian. Yang pertama, button, ini nama komponennya. Bagian kedua adalah nama kelasnya, primary. Kemudian bagian ketiga adalah hashingnya ataupun unique ID-nya. Otomatis nanti kalau kita punya button yang lain, kayak gitu ya. Jadi stylenya itu nggak akan ketimpa gitu. Ini misalkan contoh aja ya, salah satu komponen gitu. Bisa aja nanti kita punya banyak komponen gitu kan, nama kelasnya sama gitu kan. Nah, kita nggak pengen nih antar nama kelas itu saling menimpa stylingnya gitu kan. Nah, solusinya pakai CSS modul. Selanjutnya kita bahas tentang folder structure ya. Jadi si React itu dia nggak menyediakan ataupun nggak punya pendapat gimana caranya menyusun file dan folder di aplikasi React. Kalau kita lihat kemarin isi dari React itu kan cuma ada folder src doang gitu kan. Nah, gimana kalau nanti kita banyak file dan banyak folder gitu kan. Nah, itu diberikan kebebasan kepada kita gimana caranya kita ngaturnya gitu. Nah, ada 2 pendekatan umum ya yang sering digunain. Jadi yang pertama, kita bisa kelompokin berdasarkan fitur atau kita bisa kelompokin berdasarkan file yang sejenis gitu. Nah, di sini ada referensinya ya. Nah, yang pertama itu misal dikelompokin berdasarkan fitur. Misalkan teman-teman punya fitur login gitu kan. Nah, otomatis nanti di dalam folder login itu ada komponen namanya login, kemudian ada CSS login, sama ada file testnya. Misalkan lagi ada fitur profile gitu. Nah, nanti di dalam folder profile ini ada komponen profile, ada CSS profile, ada file testnya gitu. Jadi ini kita bisa kelompokin berdasarkan fitur. Atau cara yang kedua, kita kelompokin berdasarkan file yang sejenis. Jadi misalkan komponen itu harus disimpan di dalam folder komponen. Jadi lebih teratur gitu, lebih rapi. Kemudian kalau halaman itu disimpan di dalam folder halaman kayak gitu. Jadi kita kelompokin file yang sejenis. Nah, untuk cara kita ataupun untuk aplikasi kita akan pakai cara yang kedua ya. Jadi kita kelompokin berdasarkan file yang sejenis. Jadi kurang lebih nanti kayak gini struktur folder kita. Yang pertama ada folder komponen. Ini untuk simpan komponen. Ada folder pages. Kita di sini untuk nyimpan halaman. Misalkan halaman home, halaman about gitu kan. Kemudian di sini ada aset. Aset ini untuk nyimpan kayak gambar gitu kan, SVG, font, logo gitu. Nah, misalkan CSS disimpan di mana? Nanti CSS-nya itu kita simpan ataupun kita satuin di dalam komponen gitu. Kemudian di sini ada utils. Utils ini kayak library kecil yang bisa kita pakai berulang-ulang. Kemudian di sini ada service. Service ini kayak misalkan kita nge-fetch data dari luar gitu kan. Nah, fungsi fetch-nya itu nanti kita simpan di sini. Kemudian yang terakhir ada store. Store ini kayak nyimpan state global. Misalkan Redux ataupun konteks ya. Jadi ini nanti kita bahas, ini masih jauh ya. Jadi fokus kita mungkin 3 folder ini dulu aja. Nanti kalau ada folder yang lain baru kita tambahin ya. Jadi kita belajarnya itu kita tambahkan ketika kita nemu kasusnya gitu. Jadi nggak kita langsung tambahin semua. Nah, selanjutnya kita bahas tentang mobile first ya. Jadi nanti aplikasi kita ini targetnya ataupun tujuannya adalah kita bangun dia itu responsive web design. Jadi nanti dia tampilannya itu bagus di semua layar, baik itu mobile, kemudian tablet ataupun laptop gitu. Nah, mungkin di sini agak sedikit berbeda ya. Jadi untuk pendekatannya kita akan menggunakan mobile first. Apa maksudnya mobile first? Jadi mobile first itu adalah kita desain dulu untuk tampilan mobilenya, bukan laptopnya dulu gitu. Mungkin sebelumnya kita ngedesain itu ataupun nge-styling itu untuk tampilan si laptopnya dulu kan. Nah, sekarang kita ubah. Jadi kita styling dulu untuk tampilan mobilenya. Selanjutnya, untuk menggunakan responsive web design ini, kita butuh yang namanya media query. Nah, media query ini materi ataupun bagian dari CSS ya. Nanti kalau teman-teman masih belum bisa tentang media query, boleh di-review lagi ataupun belajar lagi gitu ya. Ini bukan bagian dari React. Jadi sebenarnya di front end itu kita menggabungkan semua hal yang udah kita pelajari jadi suatu aplikasi gitu. Misalkan CSS kan, HTML. Nah, itu kita gabungin nanti di React gitu. Jadi dia butuh ilmu lain juga, butuh skill lain juga gitu. Jadi React ini dia nggak berdiri sendiri, dia butuh ilmu yang lain juga ataupun skill yang lain juga. Kemudian kita bahas sedikit tentang breakpoint ya. Jadi karena kita tadi
bilang kita akan bangun aplikasi responsive web design, berarti nanti kan tampilan setiap layarnya beda-beda kan. Nah, di sini ada breakpoint. Jadi breakpoint itu adalah titik di mana si CSS itu berubah gitu. Jadi untuk yang pertama breakpoint yang small, ini kita akan styling jadi yang small ini adalah ukuran defaultnya. Kemudian untuk yang medium ini breakpointnya adalah 768 pixel. Jadi nanti ketika dia di atas 768 pixel, kita kasih style yang baru gitu. Kemudian untuk yang large, ini nanti breakpointnya 992 pixel gitu. Jadi nanti kita akan styling untuk ukuran smallnya dulu. Baru nanti kita tingkatin ke ukuran medium dan juga large. Nanti kita lihat implementasinya. Contohnya kayak gini, misalkan nih, ini di tampilan small ya, ataupun di tampilan HP gitu. Jadi nanti misalkan menunya itu nanti dia secara default itu akan tersembunyi. Jadi kita harus klik dulu. Kemudian untuk kolomnya dia itu nanti jadi satu kolom. Kemudian untuk yang medium device baru deh di sini menunya muncul gitu. Kemudian untuk kolomnya jadi 2 kolom. Kemudian untuk yang large device ini nanti menunya ke tengah gitu kan. Kemudian kolomnya jadi 3 gitu. Nah, aplikasi kita nanti akan bagus di berbagai tampilan. Nah, untuk tahap awal kita akan ngedesain untuk yang small device-nya dulu. Nah, sekarang sebelum kita ngoding, kita coba setup dulu ya. Jadi yang pertama untuk desainnya, aku udah buat desainnya itu udah ada di Figma. Jadi silakan teman-teman daftar ya di Figma dulu. Kemudian desainnya udah ada di sini. Teman-teman silakan duplikat nanti. Atau nggak duplikat juga nggak apa-apa. Nah, di sini udah ada desainnya. Nah, nanti silakan teman-teman ubah ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di dalamnya udah ada style guide, komponen, sama pages gitu. Nah, di sini udah ada beberapa halaman ya. Jadi di sini ada yang style guide-nya, ini panduan untuk desainnya, misalkan fontnya itu apa, kemudian tipografinya, misalkan H1 itu ukurannya 3 rem, H2 itu 2,4 rem. Kemudian di sini ada warna primary-nya gitu. Jadi silakan teman-teman nanti sesuaikan warna primary teman-teman apa gitu. Kemudian di sini ada komponen, misalkan navbar gitu kan. Ini navbar yang primary, ini secondary, kemudian ini yang warna light. Kemudian di sini ada footer, kemudian di sini ada car komponen, kemudian di sini ada komponen button gitu. Nah, di sini halaman utamanya. Nah, hari ini kita fokus untuk ngubah halaman utamanya ini dari desain ke React gitu. Nah, di sini ada komponen navbar, ada komponen heroes, komponen movies gitu kan. Nah, fokus kita hari ini adalah mengubah si tampilan ini ke aplikasi React ya. Jadi misalkan mau duplikat, klik di sini aja, kemudian duplikat gitu. Jadi teman-teman daftar dulu ya. Register dulu di Figma. Kemudian ketika kita ngoding front end, pasti kita nggak terlepas dari yang namanya aset gitu. Baik itu gambar, font gitu kan, kemudian warna. Nah, di sini udah ada semuanya. Jadi silakan kita buka dulu satu-satu. Yang pertama nanti untuk gambarnya, kita akan generate dari sini ya, gambarnya. Nah, di sini. Jadi kita nggak perlu save gambar lagi gitu. Kemudian untuk fontnya nanti kita ambil dari sini. Kemudian yang warnanya nih. Nah, ini copy dulu warnanya. Karena nanti biar mudah kita copy warnanya daripada kita nulis manual kan. Nah, sekarang udah ada nih warnanya di sini. Kemudian yang terakhir adalah CSS-nya. Misalkan nanti teman-teman lupa gitu kan, ataupun mau nyamain CSS-nya itu udah ada di GitHub aku ya. Nanti bisa direferensi ke sini. Nah, dalam komponennya nanti udah ada CSS-nya. Nah, jadi kita siapin keempat hal ini ya. Jadi desainnya, kemudian gambar, warna, sama yang CSS-nya. Nanti kalau teman-teman mau copy CSS-nya ya nggak apa-apa, copy aja gitu biar cepat. Atau kalau mau ditulis dari awal, mau styling sendiri juga silahkan. Nah, selanjutnya kita coba reset ya, yang aplikasi Create React App kita. Jadi yang pertama itu kita coba hapus dulu yang app.css karena ini nggak kita pakai. Karena kita nanti stylingnya itu per komponen. Kemudian yang kedua, index.css. Nah, ini dikosongin aja ya yang punya kemarin. Nah, jadi biarin kayak gini aja. Nah, setelah itu kita tambahin yang namanya CSS reset. CSS reset ini apa? Jadi kan biasanya tampilan aplikasi di setiap browser itu kan beda-beda. Nah, biar
seragam, itu kita reset dulu CSS-nya gitu, biar nanti tampilan aplikasi kita tuh sama di berbagai browser. Jadi yang pertama itu kita pakai bintang. Bintang ini artinya cari semua elemen, kemudian kita kasih marginnya 0, paddingnya 0, kemudian box sizingnya itu border box. Jadi ukuran boxnya itu adalah jenisnya border box. Nah setelah itu di app.js-nya ini kita hapus semuanya ya yang kemarin. Kemudian kita sisain aja komponen app. Misalkan kita tulis home gitu, save, kemudian kita jalanin npm star. Oke, udah muncul ya. Jadi nanti biar gampang ngodingnya, aku akan buat 2 buah kolom. Jadi kolom sebelah kiri tempat ngoding, kolom sebelah kanan itu untuk tampilannya. Kalau ada 2 monitor itu sebenarnya lebih enak gitu. Jadi biar kita bisa lihat langsung hasilnya sambil kita ngoding. Nah, selanjutnya kita mulai ngoding aplikasi movie kita ya. Jadi yang pertama kita buat dulu halaman home ya. Jadi kan kalau sebelumnya semua komponen itu kita simpan di app gitu kan. Nah, sebaiknya itu kita siapin halaman karena nanti kan ada banyak halaman di aplikasi kita kan. Nah, sesuai ketentuan sebelumnya yang di folder structure, jadi halaman itu nanti kita simpan di dalam folder pages ya. Jadi kita buat halaman home dulu. Kemudian halaman home itu namanya adalah home.js. Nah, ini kita buat dulu nih di dalam src. Jadi pages/home.js. Nah, setelah itu kita buat nih halamannya. Nah, sebenarnya halaman itu pun sebenarnya adalah sebuah komponen. Jadi kita buatnya kayak komponen juga gitu. Cuman untuk memisahkan itu halaman atau enggak, itu kita pisahin aja ataupun kita simpan aja di dalam folder pages gitu. Walaupun ini isinya adalah komponen gitu. Function, kemudian nama komponennya, nama halamannya misalkan home. Nah, setelah itu kita return. Misalkan div h1 halaman home. Nah, kemudian halaman home ini kita masukin ke komponen app gitu ya. Jadi nanti gitu caranya. Jadi nggak semua komponen itu kita tulis dalam ini gitu. Jadi kita simpan per halaman. Nah, setelah itu kita ekspor dulu, ekspor default home. Nah, ini pentingnya kita kemarin belajar tentang import ekspor ya. Kita save. Nah, selanjutnya kita kan perlu import di sini. Biasanya teman-teman kalau ngimpor itu kan tulis dulu di atas gini kan manual. Nah, ada cara yang lebih cepat. Jadi misalkan nih, filenya ini kebuka gitu kan. Nah, di sini ada komponen home. Nah, itu kita bisa manggil langsung gini. Ini kita hapus ya. Jadi lebih kecil, tulis home. Nah, muncul kan nanti suggestion-nya, itu diklik aja enter. Ataupun ditekan enter, kemudian langsung di auto import gitu. Jadi kalau kita save, lihat hasilnya, maka akan muncul halaman home. Nah, di sini biar lebih mudah, aku buat 2 kolom. Nah, gini. Nah, kemudian seperti yang aku bilang sebelumnya, jadi kita akan nge-styling dulu ataupun ngedesain dulu untuk yang aplikasi mobile. Jadi kita ubah dulu untuk tampilan mobilenya. Jadi klik inspect. Kemudian, teman-teman klik ini yang logo mobile ya. Nah, di sini nanti kita bisa ngelihat aplikasi kita di setiap halaman ataupun di berbagai device. Misalkan ini device mobile tampilannya kayak gini, device tablet tampilannya kayak gini, device laptop tampilannya kayak gini gitu. Nah, kita bisa ubah-ubah ukurannya ya. Nah, selanjutnya udah kan. Nah, baru kita ngoding komponen-komponen yang lain. Nah, ini snippetnya ya. Di sini aku misalkan teman-teman mau nggak pakai tag div, itu ada namanya tag kosong kayak gini. Nah, ini namanya React fragment ya. Jadi untuk menggantikan tag div. Jadi misalkan teman-teman nggak mau terlalu banyak div gitu kan. Nah, itu bisa pakai yang namanya React fragment. Jadi tagnya kosong kayak gini, nggak ada nama. Nah, selanjutnya kita fokus untuk membuat komponen navbar ya. Jadi kalau kita lihat di Figma-nya, nah ini gimana cara tutup sebelah kirinya ya. Nah, misalkan kita lihat nih, yang navbarnya, nah navbar yang paling atas ya. Jadi nanti fokus kita adalah buat komponen navbarnya dulu nih. Jadi nanti di sini ada brand ataupun judul, kemudian di sini ada menu. Jadi kita akan buat navigasi,
Kemudian ketentuannya kita simpan di folder namanya navbar. Kemudian nama komponennya adalah navbar.js. Kemudian nama CSS-nya adalah navbar.modul.css. Jadi nanti konsepnya adalah kita akan styling per komponen. Jadi kita nggak gabungin lagi nih CSS-nya itu di semua file di satu file index.css gitu ya. Jadi pendekatannya itu adalah kita styling per komponen. Nah, dengan kayak gitu, aplikasi kita lebih mudah di debugging ataupun lebih mudah di maintenance gitu. Jadi kita kelolanya itu per komponen, di mana setiap komponen itu ada CSS-nya masing-masing gitu. Nggak kita satuin kayak kemarin. Nah, sekarang kita coba buat dulu nih si navbar-nya. Jadi di dalam komponen, kita buat folder namanya navbar. Kemudian kita buat file namanya navbar.js. Kemudian kita buat CSS-nya navbar.modul.css. Save. Nah, kemudian nanti di sini ada 2 buah file ya. Nah, setelah itu kita coba buat navbar terlebih dahulu. Function, kemudian navbar, return, kemudian kita return div ya. Misalkan H1, navbar gini. Nah, setelah itu kita ekspor navbar-nya untuk kita masukin ke halaman home, di komponen home ya. Karena kan di halaman home ini terdiri dari berbagai komponen kan. Ekspor default navbar. Kemudian kita tinggal impor aja navbar-nya di sini. Nah, seperti yang sebelumnya. Jadi untuk cara ngimpor cepatnya itu langsung kita tulis lebih kecil, kemudian nama komponennya navbar. Nah, kemudian enter, otomatis diimpor. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang udah ada navbarnya di sini. Nah, selanjutnya kita coba buat navbarnya sambil kita styling ya. Tapi sebelum itu kita impor dulu nih si CSS modulnya. Jadi yang paling atas kita impor dulu. Impor, kemudian hasil impornya disimpan di mana? Misalkan kita simpan di variabel namanya styles. Kemudian kita impor dari from, nah nama CSS-nya /navbar.modul.css gini. Save. Nah, jadi kalau kita lihat nanti yang pertama itu kita akan buat navbar ya, di mana nanti si navbar ini dibungkus sama kontainer. Kemudian untuk navbar itu kita buat pakai tag nav. Nah, selanjutnya di dalam tag nav ini kalau kita lihat di desain Figma tadi, kan di sini ada brand sama menu kan. Nah, itu nanti kita buat 2 buah div ya. Div yang pertama untuk brand, div yang kedua adalah untuk menunya. Di mana menunya ini kita buat pakai list TQL. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini sambil kita lihat hasilnya ya. Jadi yang pertama ini kita hapus ya. Nah, di sini kita kasih misalkan class name, misalkan namanya container. Nah, sekarang kita coba styling dulu si kontainernya ya. Sambil kita lihat gimana sebenarnya cara pakai CSS modul. Nah, misalkan kita styling misalkan titik container. Nah, warna backgroundnya misalkan, nah ini kita copy dari yang sini ya. Nah, terus kita paste. Nah, jangan lupa karena ini kode hexa itu pakai tanda pagar di depannya. Nah, kemudian kalau kita save, nah kenapa nggak berubah? Nah, di sini coba kita lihat. Di sini si variabel style-nya belum kita pakai di sini gitu kan. Nah, jadi cara pakai yang gimana? Ini kan variabel. Nah, otomatis kita butuh yang namanya ekspresi sebelumnya, yang sintaks JSX ya. Jadi misalkan mau manggil variabel di dalam JSX, kita butuh yang namanya kurung kerawal. Kita tulis styles, kemudian kita lihat nama kelasnya apa. Oh, container. Ya udah, karena ini objek, kita tinggal akses aja properti namanya titik container. Save. Nah, berubah kan. Nah, selanjutnya kita tambahin misalkan padding ya. Paddingnya misalkan 1 rem. Save. Nah, kemudian kita ganti warnanya misalkan putih. Save. Nah, sekarang udah berubah jadi putih ya. Jadi ini teman-teman ini bagian CSS ya. Kalau teman-teman ada yang bingung, nanti teman-teman bisa review lagi tentang CSS. Jadi yang pertama background color ini ngasih warna background, padding ini ngasih jarak bagian dalam, kemudian color ini kasih warna teks gitu. Nah, selanjutnya kita akan buat navbar ya. Nah, jadi cara buat navbar gimana? Jadi cara buat navbar itu ada tag khusus namanya nav.
Jadi ini tag dari HTML5 ya. Jadi udah disediain sama si sama si HTML5-nya. Jadi cara buatnya itu nav tab. Nah, kemudian kita akan buat dua buah div ya, dimana div yang pertama itu adalah untuk brand, div yang kedua adalah untuk menunya. Jadi div yang pertama ini untuk brand, misalkan H1 ya. H1 misalkan movie app di sini. Nah, setelah itu div yang kedua adalah kita bikin menunya. Kita buat pakai tag UL, kemudian kita buat itemnya pakai LI, misalkan home. Save. Nah, sekarang udah muncul nih brand sama si menunya. Nah, sebelum kita styling, kita kasih dulu nama kelasnya gitu. Nah, sekarang di sini aku pengen ngejelasin dikit tentang nama kelasnya ya. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya ketika ngoding CSS mungkin nama kelasnya itu aneh-aneh gitu kan, ataupun beda-beda gitu, itu nggak apa-apa. Nah, sekarang aku pengen ngenalin sedikit tentang konsep yang namanya BEM CSS ya. Jadi BEM CSS ini adalah metodologi untuk memberikan nama kelas menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi misalkan contoh kayak gini, ini kan ada namanya komponen ataupun blok navbar gitu kan. Kemudian di dalam navbar ini nanti ada H1 kan. Nah, nanti cara ngasihnya kayak gini. Misalkan ini namanya navbar, berarti kita kasih nama kelasnya adalah, ini kita tulis dulu stylesnya ya. Style titik, kemudian nama kelasnya navbar kayak gini. Kemudian di dalam sini, ini kan ada H1 nih. Nah, H1 itu kan merepresentasikan title ataupun brand. Nah, karena H1 ini ada di dalam navbar, berarti nanti cara ngasihnya adalah navbar underscore underscore baru title kayak gitu. Jadi biar lebih rapi. Jadi class name, kita tulis dulu stylesnya. Nah, ini biar nanti kita gampang stylingnya ya. Kemudian titik navbar. Nah, karena dia di dalam navbar, berarti kita pakai dulu nih prefix apa? Ya prefix ya. Ya prefix ya kalau di awal. Prefix navbar, baru kita kasih underscore-nya 2 kali. Underscore underscore. Nah, karena ini mewakili title ataupun brand, nah baru kita tulis nama kelasnya brand kayak gini. Save. Nah, ini belum berubah karena kita belum ngasih stylenya tuh di sini. Nah, selanjutnya, nah di sini yang UL. Nah, yang UL ini kita bisa kasih nama kelas. Misalkan ini namanya list, kemudian yang item ini namanya item gitu. Jadi styles titik navbar underscore underscore list. Kemudian yang item ini kita kasih nama navbar item. Titik navbar underscore underscore item. Nah, save. Nah, sekarang kita udah ngasih nih nama kelasnya kan. Ada navbar. Dalam navbar itu ada brand. Jadi nama kelasnya navbar underscore underscore brand. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar tentang BEM CSS ya. Jadi gimana cara ngasih nama CSS yang lebih bagus gitu. Tapi di sini kita udah lihat tadi contohnya. Nah, ini mirip kayak yang di Bootstrap. Nah, Bootstrap itu juga sama. Cuman dia pakai tanda minus ya. Misalkan kita lihat yang car. Nah, yang car ini, misalkan nih, di sini ada car kan, kartu. Kemudian di sini ada title, berarti yang pertama nama kelasnya car. Kemudian karena title ini ada di dalam car, berarti cara ngasih namanya car, ditambahin dulu prefixnya minus title kayak gitu. Itu cara ngasih nama kelas yang bagus ya. Nah, sekarang ketika udah kita ngasih nama kelas, baru kita fokus ke stylingnya. Nah, sekarang kita coba styling dulu ya. Jadi brandnya udah benar, kontainernya udah benar, cuman kita ngasih jarak dulu, margin ya. Jadi kontainer navbar underscore underscore brand, kita kasih margin bottomnya biar ada margin di bawahnya 1 rem gini. Nah, udah ada margin. Selanjutnya kita styling si menunya ataupun itemnya. Yang pertama itu si item ini ya, item home ini. Jadi si menu ini. Si menu ini kita pengen hilangin titiknya. Berarti itu punyanya si UL kan. Punya UL. Berarti UL ini kelasnya list ya. Nah, berarti kita styling. Titik navbar underscore underscore list. Nah, cara ngilanginnya gimana? Ada properti namanya list style. Kemudian nilainya kita kasih non. Save. Nah, sekarang hilang. Nah, selanjutnya kita copy nih yang LI ini. Biar ada 5 ya. Sambil kita sesuaikan namanya. Kita save. Nah, sekarang ada 5. Terus kita sesuaikan namanya. Di sini ada add movie. Kemudian di sini ada popular. Kemudian ada now playing. Kemudian ada top rated. Save.
Ada yang akses. Zavia. Nah, sekarang aku lagi ngerekam. Nah, sekarang udah berubah kan? Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat itemnya kan terlalu mepet. Item menu ini kita kasih style lagi. Sebenarnya CSS itu gampang loh. Maksudnya ya cuman mainin padding, margin gitu kan, background color gitu. Intinya kalau teman-teman masih belum paham, belajar aja CSS nggak apa-apa gitu. Ataupun kalau lupa, karena simple kok CSS itu gitu. Jadi dia walaupun sederhana, tapi dia memberikan warna gitu. Jadi misalkan titik navbar underscore item, kita kasih margin bottomnya. Margin bottomnya misalkan 1 rem, save. Nah, sekarang udah agak jauhan ya. Nah, di sini kalau kita lihat tampilan navbar di home-nya itu kayak gini kan. Nah, jadi misalkan kita mobile kayak gini tampilannya, kemudian tablet kayak gini, kemudian laptop gini. Nah, kita mau nanti ketika tampilan tabletnya itu berubah, nggak satu kolom kayak gini, tapi jadi satu baris ya. Nah, sekarang kita belajar yang namanya media query kayak gitu. Nah, ini udah ada ya. Mungkin kalau agak sedikit beda nggak apa-apa. Yang penting tampilannya tuh sama gitu. Nah, sekarang kita coba ubah ya. Jadi kita pengen pas di tampilan tabletnya itu dia nggak satu kolom tapi jadi satu baris. Nah, sekarang kita manfaatin yang namanya media query. Tapi sebelum itu kita kasih komentar dulu. Misalkan ini style untuk small screen. Nah, sekarang kita fokus ke bagian medium screen. Nah, medium screen ya. Nah, sekarang gimana cara ngubah si style ini untuk ukuran di atas 768? Gampang. Kita pakai yang namanya media query. Add media. Kemudian kita kasih tahu ketika ukurannya itu minimal 768 atau di atas 768. Nah, kita kasih tahu pakai properti namanya min width. Nah, kayak gini. Terus kita tulis misalkan ketika lebarnya minimal 768 pixel. Nah, kita buat pakai kurung kurawal. Nah, kita kasih style baru kayak gitu. Mirip kayak if else ya. Jadi jika dia lebar minimalnya 768, kita kasih style baru. Contoh, misalkan kontainernya kita ubah warnanya misalkan blue gitu. Save. Nah, berubah kan. Tapi misalkan di mobile dia warna pink, di tablet dia warna biru. Nah, sekarang kita coba fokus ke menunya. Jadi kita mau dia itu jadi satu baris. Nah, berarti di sini kita butuh pemahaman tentang layout ya. Jadi untuk buat layout itu ada banyak. Nah, cuman di sini aku pakai cara yang simple, namanya itu flex box gitu. Nah, sebelum itu coba kita lihat. Di sini kan udah ada navbar nih. Nah, sekarang kita pengen si navbar ini, jadi isi dari navbar ini kan ada 2 div. Nah, kita pengen divnya itu jadi satu baris gitu. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya flex box. Jadi kita ubah nih navbar. Nah, kita ganti displaynya itu jadi flex. Kemudian directionnya ataupun arahnya itu menjadi baris. Kita save. Nah, sekarang dia udah jadi baris kan. Jadi ini baris 1. Ini bukan baris 1, maksudnya ini udah jadi satu baris gitu. Kalau tadi kan ke bawah satu kolom gitu kan. Nah, sekarang gimana cara ngasih jarak? Ini kan terlalu mepet nih. Kita mau movie app di kiri terus yang menunya di kanan gitu. Nah, itu ada properti namanya justify content. Jadi kita meratakan konten. Nah, itu ada ada nilai namanya space between. Jadi dikasih jarak nih di antara 2 div ini. Save. Nah, sekarang udah ada jarak kan. Nah, kalau teman-teman belum paham tentang flex, nggak usah khawatir, teman-teman bisa belajar ya gitu. Jadi ini aku pakai layout namanya flex ya. Ini seharusnya kita udah belajar di semester 1 gitu. Nanti teman-teman tinggal review lagi aja. Nah, selanjutnya tinggal si menu ini nih, si item ini jadi row gitu kan. Nah, sama juga kita tetap pakai yang display flex ini, tapi kita kasih ke listnya. Sekarang kita coba ya. Titik navbar underscore list. Kemudian displaynya flex. Kemudian flex directionnya itu kita jadiin row, save gitu kan. Jadi dia nanti jadi sebaris. Nah, sekarang coba lihat di sini itemnya itu kan mepet nih kiri kanan kan, kita kasih margin. Tenang aja. Titik navbar underscore item. Nah, ini enaknya kalau kita pakai BEM CSS ya. Jadi nama kelasnya ini udah agak sedikit lebih bagus gitu, merepresentasikan elemennya ataupun tampilannya. Kita kasih misalkan margin, kita kasih misalkan atasnya itu 0, kemudian kiri kanannya itu 1 rem. Save.
Nah, nice, sudah bagus kan. Cuma di sini ada jarak nih. Nah, cara sebelum apa? Di sini kan ada jarak. Nah, tapi sebelum itu kita pengen ketengahin nih si menu ini. Caranya gimana? Itu di display flexnya tadi yang di dalam navbar ini kita bisa kasih jarak secara vertikal. Jadi pakai properti namanya align item. Kemudian nilainya center. Save. Nah, sekarang udah ke tengah. Cuman yang brand ini ada jarak ya, karena kalau kita lihat tadi yang brand ini ada margin bottom kan. Nah, kita nolin aja. Navbar underscore brand margin 0. Kita save. Nah, nice. Sekarang udah bagus ya. Jadi kalau kita lihat tampilan mobilenya kayak gini, tampilan tabletnya kayak gini, kemudian tampilan laptopnya tetap sama gitu. Jadi untuk tampilan large screen-nya itu nggak kita ubah ya. Jadi kita tetap pakai yang CSS sebelumnya. Berarti yang CSS sebelumnya adalah yang medium gitu. Karena minimal lebarnya kan 768 kan. Jadi ketika dia di atas 992 kita nggak ubah. Otomatis karena di sini nggak ada apa-apa, dia tetap pakai yang ini, yang 768. Oke, sekarang jadi lebih bagus kan. Nah, itu konsep dari komponennya. Jadi kita buat komponen, kemudian kita styling per komponen gitu. Jadi kita nggak gabungin lagi semua CSS-nya dalam satu file. Karena kenapa? Karena itu sulit kita debugging nanti ataupun maintenance. Nah, selanjutnya kita buat komponen footer. Nah, komponen footer ini gampang lah. Jadi di komponen footer ini, nah komponen footer itu cuman isinya kayak gini ya. Cuman ada aku kan. Oke. Nah, sekarang komponen footer, kita buat footer website, kita simpan di folder footer. Kemudian nama komponennya footer.js, kemudian nama CSS-nya adalah footer.module.css. Nah, sekarang kita buat. Nah, sekarang kalau teman-teman udah paham konsepnya, per komponen itu satu CSS gitu. Jadi, kita stylingnya itu per komponen. Nah, selanjutnya tinggal teman-teman lanjutin aja gitu buat komponen lain terus tambahin CSS-nya gitu. Karena udah paham kan konsepnya tadi. Nah, sekarang kita buat yang footer ya. Terus kita buat dua file, footer.js, kemudian footer.module.css. Nah, kita buat dulu komponen footernya. Kemudian kita buat div untuk menampung kontainer. Kita kasih nama misalkan container. Nah, setelah itu misalkan H1 footer. Ini kita lihat dulu hasilnya. Kita ekspor default, kemudian footer. Setelah itu kita masukin dia di dalam halaman home. Jadi tinggal langsung aja footer, kemudian kita tutup, save. Nah, udah ada kan. Nah, sekarang kita tinggal import CSS-nya. Import, kita simpan di variabel namanya style. Nah, ini aku percepat ya, karena kita udah paham kan konsep sebelumnya di navbar komponen. Jadi ini aku percepat aja gitu. Karena kita akan melakukan hal yang sama sebenarnya kayak yang di navbar komponen. Kemudian /footer.module.css. Save. Nah, sekarang tinggal kita kasih nama kelasnya. Misalkan /container background colornya yang warna tadi ya. Kalian silahkan pilih ya warna primary kalian apa ataupun warna utama kalian apa. Cuman kalau di desain aku tadi itu warna biru. Nah, sekarang kita ubah, kita panggil si variabelnya. Jadi kita nggak tulis dalam bentuk string gini. Jadi styles, kemudian titik, nah nama kelasnya container, save, nice. Terus kita kasih padding lagi, padding 1 rem, kemudian color white ataupun FFF. Nah, jadi CSS itu sederhana sebenarnya, cuma mainin padding gitu kan, mainin warna gitu. Ini sebenarnya balik ke selera masing-masing gitu, tergantung selera teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba buat footer ya. Jadi ada tag khusus untuk membuat footer. Itu di HTML namanya tag footer. Nah, di dalam footer ini kita misalkan buat H2 untuk title-nya, misalkan movie app. Kemudian kita buat tag P untuk si autornya, misalkan copyright ataupun created by Aufa gitu. Save. Nah, setelah itu sebelum kita styling, kita kasih dulu nama kelasnya. Nah, nama kelasnya persis kayak yang navbar komponen tadi. Jadi misalkan
Ini class name-nya styles. Nah, karena ini footer, kita kasih misalkan namanya footer. Nah, sekarang coba lihat. H2 ini kan title, dan dia ada di dalam footer. Berarti footer underscore title gitu. Nah, sekarang udah paham konsepnya, ya tinggal ngoding aja, fokus ngoding aja. Underscore title. Nah, setelah itu karena ini author ataupun si pembuatnya, berarti footer underscore author. Style titik footer underscore author. Nah, kenapa aku nulis dulu yang style, kemudian ngasih nama kelasnya, biar nanti kita bisa ngelihat hasilnya langsung pas kita styling. Karena kan kita belum ngasih stylenya kan, jadi kita tulis dulu nama kelasnya, biar nanti pas nama kelasnya udah jadi, langsung berubah hasilnya, gitu. Nah, selanjutnya, karena udah selesai ngasih nama kelasnya, kita fokus ke styling. Nah, kita pengen tengahin ini. Nah, cara tengahinnya gimana? Bisa pakai properti namanya text align center, jadi meratakan teks. Oke, nice. Selanjutnya kita pengen ngasih jarak ya, yang dari movie app ini. Berarti titik footer underscore title. Margin bottom 1 rem. Nice, udah keren kan? Nah, jadi untuk tampilan footernya itu kita nggak ngubah ya. Jadi untuk tampilan mobilenya kayak gini, tampilan tabletnya gini, tampilan yang laptopnya tuh gini. Jadi nggak kita berubah. Kalau teman-teman mau ubah ya silakan. Misalkan small screen-nya itu beda sama yang tablet, silakan gitu. Misalkan yang small screen kiri kanan, kemudian baru yang tabletnya itu atas bawah gitu, ataupun kolom itu juga bisa. Jadi nggak banyak yang berubah ya untuk footer. Small screen. Nah, ini ya untuk snippetnya. Jadi sekarang teman-teman udah tahu nih cara ngasih nama kelas yang bagus, terus cara pakai si CSS-nya ataupun CSS modul. Nah, ini footer modul sama yang medium screen sama large screen kita nggak ubah apa-apa ya. Nah, silakan kalau teman-teman mau ubah sendiri boleh gitu. Nah, selanjutnya kita fokus ke hero komponen. Apa sih hero komponen? Hero komponen itu adalah banner ataupun bagian atas yang ada di sebuah website. Jadi contohnya kayak gini. Nah, ini biasanya namanya itu adalah hero gitu. Orang sering sebutnya itu hero ataupun jumbotron ataupun banner gitu. Nah, untuk ketentuannya kita buat di folder namanya hero. Jadi di dalam komponen kemudian hero. Nama filenya hero.js, nama CSS-nya hero.module.css. Nah, sekarang karena kita udah paham konsepnya dan udah mulai terbiasa, nah ini kita langsung aja nih ngoding. Kita lanjutin lagi. Hero, kemudian nama filenya .js, kemudian hero.module.css. Sekarang kayak biasa kita import dulu stylenya. Styles from, biar nanti kita nggak perlu nulis 2 kali gitu. Maksudnya kita tulis dari awal aja. Hero. Kemudian kita buat komponennya namanya hero. Kemudian kita return div. Nah, kita kasih kelas namanya container. Langsung aja ya, styles titik container. Nah, ini misalkan H1 hero. Save. Terus kita ekspor hero. Terus kita panggil. Di dalam sini. Hero. Save. Nah, sekarang hero-nya udah ada. Nah, biar lebih bagus, teman-teman bisa bikin komponen namanya main gitu. Jadi di dalamnya ada tag main, baru nanti di dalam tag main itu ada komponen hero, kemudian komponen movies gitu. Nah, kita buat aja di sini misalkan function main. Nah, main ini untuk membungkus konten-konten utama ya. Contoh misalkan konten utamanya tuh kan ini movies, kemudian hero, kemudian movies, kemudian form gitu kan. Nah, ini semua ada di dalam komponen main. Nah, itu biar lebih bagus aja, biar rapi aja gitu. Jadi kita return, kita buat pakai tag main. Ini tag dari HTML5 ya. Nah, baru di dalam ini ada hero. Nah, nanti moviesnya kita masukin di dalam main ini juga gitu. Nah, baru deh di sini kita panggil yang mainnya. Jadi lebih rapi kan sebenarnya. Ada navbar, main sama footer. Nah, ini layout umum ya ketika teman-teman ngoding di HTML5. Nah, sini udah ada hero. Nah, sekarang kita fokus untuk ngoding hero. Kita lihat dulu gimana sih tampilannya. Jadi hero itu ada kayak gini. Jadi sebelah kiri itu ada informasi, sebelah kanan ada gambar. Misalkan sebelah kiri itu ada title-nya, Spiderman, terus ada genre, terus ada deskripsi sama tombol, button gitu kan, watch.
kemudian sebelah kanan itu ada gambar kayak gitu. Nah, berarti kita buat 2 kolom nih, nanti pakai flex ya. Nah, sekarang kita coba yang pertama. Nah, di sini ada tag HTML namanya itu tag section. Jadi misalkan teman-teman mau buat bagian gitu kan, dan bagiannya itu bermakna, itu jangan pakai div tapi pakai section aja gitu. Baru nanti tag sectionnya kita kasih nama kelas. Misalkan contoh di sini hero kayak gitu. Nah, section ini mirip sama kayak div, cuman yang section ini tag yang semantik ataupun yang punya makna gitu. Biar ramah SEO sebenarnya nanti yang tag section ini. Jadi kita bungkus pakai tag section, tab, kemudian kita buat 2 div, kiri dan kanan ya. Div, kemudian ini satu lagi. Oke. Baru di dalam div kiri kita buat misalkan judulnya H2, Spiderman. Kemudian setelah itu H3 genre. Misalkan drama romance. Kemudian kita buat tag P. Nah, kita generate lorem ya. Jadi cara generate lorem itu tulis aja gini. Lorem, kemudian berapa kata? 20, tab, save gitu. Nah, baru yang terakhir button. Misalkan watch. Nah, udah. Nah, kemudian di div yang sebelah kanan itu kita masukin gambar. Nah, gambarnya kita ambil dari sini. Nah, ini kita copy aja. Jadi, kalau kita lihat gambarnya ini nanti kita bisa set ukuran. Jadi, yang pertama itu lebar, yang kedua itu adalah tinggi. Nah, ini kita copy. Kita buat pakai tag image. Nah, kemudian masukin di dalam src. Nah, setelah itu di sini aku ngambil gambarnya berapa ya ukurannya. Oke, kita pakai yang 600 x 300 saja ya. Jadi 600 x 400. Kemudian kita save. Nah, sekarang kayak gini. Nah, sekarang kita coba styling nih, biar bagus ya tampilannya. Jadi untuk tampilan mobilenya itu nanti nggak 2 kolom, tapi 1 kolom ke bawah. Karena kan nggak muat kan, kiri kanan gitu. Jadi kita buat 1 kolom aja kayak gitu. Tapi sebelum kita style, seperti biasa ngasih dulu nama kelasnya. Jadi yang section atas ini kan untuk hero nih. Nah, kita kasih nama kelas. Nah, ini biar cepat ya, kita copy aja nih. Nah, copy, kasih nama kelasnya misalkan hero. Nah, baru nanti yang di dalam hero itu kita tambahin prefix hero, kemudian yang mewakili judulnya. Misalkan Spiderman ini judul kan, berarti hero underscore title. Kalau aku di sini benar nggak sih? Dia pakai H2 ya, H2 ya. Kemudian yang ini H3 ini kan genre. Ya udah, kita pakai genre. Kemudian ini deskripsi underscore description. Nah, ini kenapa kita ngasih nama kelas dulu? Biar nanti gampang nge-stylingnya gitu. Jadi nanti tinggal styling aja. Nah, terakhir yang di sini button. Nah, button berarti hero, button, save. Nah, sama yang image. Nah, image ini kita ganti image kayak gini, save. Nah, teman-teman kalau mau cepat bisa copy aja sebenarnya CSS-nya ya. Udah ada di sini. Di hero, kemudian hero titik modul. Udah ada di sini sebenarnya. Nah, tapi aku coba styling dari awal dulu ya. Jadi yang pertama itu misalkan small screen. Nah, yang small screen. Nah, yang pertama aku pengen ngasih paddingnya dulu ya. Jadi misalkan kalau kita lihat, nah, aku di sini ngasih margin. Nah, nanti yang hero ini kita kasih dia itu jadi 1 kolom ya. Nah, sekarang kita coba ya. Pertama itu yang container dulu, yang si pembungkus paling luar ya. Titik container, kita kasih padding misalkan 1 rem, save. Oke, sekarang udah ada paddingnya. Nah, selanjutnya kita style apa nih? Aku jadi lupa gitu. Oke, ini jadi 1 kolom ya. Tapi ini udah jadi kolom sih sebenarnya. Paling nanti kita ubah di tampilan si tabletnya ya. Ini udah jadi 1 kolom, udah nggak apa-apa. Nah, paling kita styling yang ininya, Spiderman sama genrenya. Tapi sebelum itu kita kasih teksnya itu ke tengah ya. Jadi nanti yang si kontainer itu teksnya ke tengah. Berarti nanti di dalam kontainer ini atau di dalam hero bisa text align, center, save. Nah, sekarang udah ke tengah. Nah, sekarang kita fokus untuk yang title-nya dulu. Titik container. Kemudian kita kasih warnanya misalkan color. Emang styling ini emang capek sih. Save.
Nah, terus kita ngasih margin bottom 1 rem. Save. Sorry kok kontainer sih. Hero underscore title. Save. Nah, kemudian yang genre juga ini kita copy aja. Genre, save. Nah, udah benar kan? Nah, terus yang ini juga, yang si deskripsi. Nah, deskripsi ini warnanya bukan warna hitam, tapi warna apa di sini ya? Coba, gray color aku warna apa? Ya udah nggak apa-apa, warna hitam aja biar cepat. Tapi kita ngasih margin bottom aja. Nah, baru kita fokus ke styling buttonnya. Nah, di sini styling buttonnya emang sesuai selera teman-teman ya. Misalkan aku di sini ngasih padding atasnya 0,8 rem, terus kiri kanannya 2 rem gitu. Save. Nah, ataupun 1,5 rem. Nah, setelah itu aku kasih border radius. Misalkan 10 pixel. Nah, terus aku hilangin bordernya. None. Nah, terus aku kasih misalkan backgroundnya. Nah, warna si ini tadi. Nah, terus ngasih ubah warna teksnya, color. White. Save. Nice. Terus kita tinggal ngasih jarak. Margin bottom 1 rem. Save. Nah, sekarang udah berubah ya. Nah, sekarang tinggal si image-nya ini nih kita perbaiki. Nah, gimana bikin gambar yang responsif? Itu gampang. Itu kita batasin ukuran gambarnya itu jadi 100% ya. Jadi, titik hero underscore image. Nah, max width-nya, jadi lebar gambarnya itu adalah 100%. Jadi dia nggak akan melebihi dari ukurannya. Ukuran parent-nya maksudnya. Save. Nice gitu. Sekarang gambarnya kita kasih border. Border radius. Kemudian misalkan 25 pixel. Save. Nice. Udah bagus ya. Nah, ini kalau seandainya nanti beda yang di sini nggak apa-apa ya. Karena kan aku stylingnya itu sesuai dengan tampilan itu kan. Kalau ada beda-beda dikit nggak apa-apa gitu. Ini sebenarnya sama aja. Nah, ini kita styling kontainer, hero gitu kan, hero left, hero title, hero genre, deskripsi gitu, button sama image-nya. Nah, selanjutnya kalau ini udah bagus, nah sekarang untuk tampilan tabletnya itu kita tetap samain. Tetap jadi satu kolom, tapi pas dia ukuran laptop, nah baru di sini kita ubah jadi 2 kolom. Nah, sekarang ini kita styling untuk yang laptop ya. Large screen. Nah, di sini small screen. Nah, selanjutnya kayak biasa pakai media query. Min width. Nah, misalkan yang large itu minimal 992 pixel ya. Nah, sekarang kita ubah jadi 2 kolom. Nah, gimana caranya? Gampang. Jadi kan di dalam hero ini ada 2 div tadi kan. Nah, itu kita pakai yang flex tadi. Display. Kita cari dulu hero. Terus display flex. Nah, terus flex direction-nya jadi row. Save. Nice, udah jadi 2 kolom. Nah, selanjutnya tinggal kita tengahin. Nah, di sini coba lihat. Ini kan tadi ke tengah kan, karena si kontainernya ini kita ngasih text align-nya center. Harusnya di hero aja ya. Ataupun nggak apa-apa sih di kontainer, biar nanti kontainer yang kita ubah. Nah, tapi sebelum itu kita ketengahin dulu secara vertikal ya. Jadi pakai align item center. Save. Nah, sekarang tinggal kita ke kiriin aja nih si kontainer tadi, teksnya ya. Titik kontainer, terus text align left. Save. Nah, sekarang udah kiri kan. Nah, sekarang coba lihat. Kalau kita gedein ya. Misalkan aku tutup. Nah, ini kan terlalu ke sini kan. Terlalu ke sini kan. Oh, ini belum kita kasih justify content tadi. Yang di dalam hero-nya biar ke tengah. Nah, cuman kan dia agak terlalu ke kiri kan. Nah, ini kita bisa batasin si kontainernya. Lebar kontainernya ini kita bisa batasin gitu, max width-nya. Nah, sekarang kita lihat caranya ya. Jadi di dalam kontainer ini, kita set max width-nya itu, lebar maksimalnya misalkan 1200 pixel. Save. Nah, setelah itu, sebentar.
Nah, ini tablet, ini laptop. Kemudian kita ngasih marginnya itu atasnya 0, kiri kanannya auto gitu. Kita save coba. Nah, ini belum berubah. Coba kita lihat. Ini aku udah pakai 1200 pixel ya. Coba kita gedein ya. Oh oke, udah sebenarnya sih. Coba aku tutup yang ini. Nah, sekarang dia pas di layar besar, lebar maksimalnya 1200. Terus kita ketengahin pakai yang margin 0 auto tadi. Jadi dia nggak terlalu ke kiri sama ke kanan gitu. Jadi kalau kita lihat nanti, nah jadi nanti di sini ada space-nya kiri sama kanan. Nah, itu salah satu caranya kita set lebar maksimal si kontainernya itu 1200 ya. Nah, sudah benar ya. Nah, terlalu banyak nih CSS-nya. Kalian kalau bingung, kalian copy aja gitu. Cuman aku jelasin dari awal nih. Pas di kuliah kan takutnya waktunya nggak cukup kan. Jadi paling 1-2 komponen aku jelasin CSS-nya, baru yang selanjutnya kita copy aja. Nah, sekarang udah bagus kan. Jadi pas tampilan mobile-nya tuh kayak gini. Terus tampilan tabletnya itu kayak gini. Masih satu kolom nih. Terus tampilan laptopnya baru dia berubah. Kayak gitu. Nah, sekarang terakhir nih, kita styling si movies-nya. Ampun, udah hampir 1 jam gitu. Nah, styling movies-nya nih. Kalian kalau mau copy aja nanti ya CSS-nya. Atau kalau kalian punya CSS sendiri juga boleh gitu. Ataupun ngasih style sendiri. Nah, selanjutnya kita, nah ini ya, hero terus, oh iya lupa. Nah, sekarang coba lihat. Ini kan terlalu yang siapa namanya nih, si sebelah kirinya ini, sorry. Aku balikin lagi ke hero ya. Aduh, karena styling ini kadang-kadang membingungkan gitu. Nah, jadi kan di sini ada kolom kiri sama kolom kanan. Nah, aku pengen yang kiri ini nggak terlalu gede. Nah, ini kita bisa batasin lebarnya. Tapi sebelum itu kita kasih dulu nama kelasnya. Styles titik hero. Nah, karena ini sebelah kiri, aku kasih nama aja hero left gitu. Kalau kalian punya nama yang bagus, kasih aja. Styles titik hero underscore right. Nah, sekarang aku pengen pas di tampilan tampilan laptopnya ukuran si kiri ini cuman 40%, terus yang si gambar ini 60% gitu. Nah, itu kita bisa batasin dengan cara pakai yang namanya flex basis. Jadi karena kita pakai flex, jadi untuk ngasih lebarnya bukan pakai width tapi pakai flex basis ya. Jadi gini, titik hero underscore left, terus kita kasih ukurannya itu misalkan basis 40%, save. Nah, terus yang hero right-nya, titik hero underscore right, flex basis 60%, save. Nah, jadi kayak gini tampilannya. Jadi misalkan aku buka di laptop kayak gini, kalau ukuran gedenya, nah jadi lebih bagus kan. Nah, kayak gini. Kalau gambarnya terlalu gede, kalian kecilin aja nanti. Nah, kayak gini kurang lebih ya. Ini kalau jaraknya terlalu mepet, ngasih padding aja gitu. Nah, ini ukuran Spiderman terlalu kecil kan. Nah, ini kalian sesuaiin sama yang tipografinya nih. Nah, ini ukurannya. Tahu kalau mau bagus, di copy aja. Kita save. Nah, sama aja sebenarnya sih. Sama kayak yang tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir ya. Emang styling ini panjang banget sih. Nah, selanjutnya kita buat komponen movies. Komponen movies tuh yang ini. Iya, ada Zavia. Jadi yang komponen movies tuh yang ini ya. Jadi nanti isinya itu ada item-item movie. Jadi kayak gini. Nah, ini kita pakai flex juga. Jadi nanti ada movie ini gitu kan. Nah, sekarang ketentuannya untuk komponen movies-nya itu kita simpan di folder movies. Kemudian nama komponennya itu movies.js. Kemudian nama CSS-nya adalah movie.module.css. Nah, ini kalau kepanjangan CSS-nya kita copy aja nanti. Nah, selanjutnya kita coba buat dulu ya. Komponen namanya movies. Movies. Di dalamnya ada file movies.js.
movies.module.css. Save. Nah, sekarang kita buat si komponen movies-nya dulu. Tapi sebelum itu kita import dulu ya. Import styles from /movies.module.css. Kemudian kita buat function movies. Kemudian kita return. Kita bikin kontainernya dulu. Class name-nya styles.movies. Gini. Setelah itu kita kasih H1 misalkan movies. Setelah itu kita export default movies. Nah, ini udah terbiasa, jadi kita langsung ngoding aja tanpa aku jelasin lagi. Setelah itu kita import di home, di dalam komponen main. Nah, makanya tadi aku bilang kita susun di dalam komponen main biar nanti di sini nggak perlu kita ubah lagi. Jadi ini movies, enter. Ini kita tutup. Kalau kita lihat hasilnya, kita save. Nah, sudah ada moviesnya ya. Ini kita balikin lagi tampilannya dulu. Nah, tampilan mobile. Nah, ini warna biru. Karena primary aku sebelumnya biru. Nah, sekarang kita fokus untuk buat si moviesnya. Jadi kalau kita lihat, nanti isi movies tuh kayak biasa. Ada kontainer, kemudian ada text section namanya movies. Kemudian di sini nanti ada judul kan, H2, itu namanya movies title. Nah, sekarang coba lihat. Kan nanti di dalam movies ini ada banyak movie kan, 1, 2, 3. Nah, untuk menampung movie ini kita butuh tag div namanya movie container gitu. Nggak pakai S ya. Nah, ini salah, ini nggak pakai S gitu. Movie container, karena untuk menampung setiap movie. Nah, sekarang kita coba coding sambil kita ngasih nama kelasnya. Jadi yang pertama section, kita kasih nama kelasnya styles.movies. Nah, gini. Di dalam styles ada yang judulnya H2. H2 misalkan latest movies. Sambil kita kasih nama kelasnya. Class name styles, kemudian movies underscore title. Nah, ini yang konsep BEM tadi. Nah, baru nanti di dalam ini kan ada movie. Nah, setiap movie ini perlu wadahnya untuk menampung. Nah, berarti kita buat pakai tag div. Nah, kita kasih nama kelasnya misalkan styles.movie underscore container. Jadi dia menampung si item-item movie ini nanti. Nah, baru deh di dalam movie ini kita bikin si div untuk movie-nya. Jadi div, kita kasih nama kelasnya itu movie, movie. Kemudian di dalam movie ini kan ada gambar, ada title, kemudian ada date-nya ataupun tanggal. Nah, ini baru kita misalkan tambahin gambar dulu deh. Image. Kemudian kita kasih nama kelasnya styles nah, karena ini movie gitu kan, ini bagian dari movie ya, berarti movie underscore image, nggak pakai S ya, movie underscore image, gini, save. Kemudian, nah gambarnya kita copy dari sini. Nah, dari sini tadi, cuman sekarang ukurannya kita ubah ya, bukan 200. Berapa sih ukurannya? Coba kita lihat. Sini aku pakai 300 kali 400. 300 kali 400 gitu. Nah, gini. Coba aku save. Oke. Sekarang di bawah gambar ini kita kasih title. Aku pakai H2 ya. Coba lihat. H3 sama tag P. Nah, sekarang H3-nya untuk title ya. Berarti class name styles.movie underscore title. Nah, kita kasih nama kelas gini biar gampang kita styling. Kemudian misalkan title movie, save. Nah, udah ada. Tinggal yang terakhir, yang date-nya itu pakai tag P. Date misalkan 2022. Terus nama kelasnya styles.movie underscore date kayak gini, save. Nah, udah ada. Nah, sekarang ini yang movie ini, yang single movie ini, single item ini kita copy aja. Jadi misalkan jadi 10 gitu bebas. Save. Nah, sekarang kayak gini kan. Nah, sekarang kita fokus ke stylingnya. Kita styling dulu untuk small screen-nya ya.
Nah, sekarang coba kita lihat. Ini karena stylenya banyak banget. Jadi kayak biasa, kontainernya kita kasih margin. Terus yang moviesnya itu kita ngasih margin 5 rem gitu. Oke, ini biar atas ke bawah gitu kan. Terus yang movies title-nya kayak biasa. Gitu kita kasih styling. Nah, sekarang kita coba ya. Oke, ini mau habis baterai. Aku cas dulu. Nah, sekarang kita coba styling si kontainer dulu ya. Kita kasih padding, misalkan 1 rem. Save. Coba kita lihat. Sudah benar belum? Ini bukan movies, sorry. Ini adalah kontainer paling atas. Emang ribet styling itu. Nah, setelah itu, di dalamnya kita kasih text align-nya center ya. Center. Save. Oke, udah ke tengah sekarang. Nah, sekarang apa nih yang mau kita style? Coba kita lihat lagi. Aku sampai lupa, padahal ini aku sendiri yang tulis gitu. Nah, title-nya kita ngasih margin, terus ukuran. Ini font size-nya ya. Font size-nya ini sesuaiin sama yang typography di Figma. Nah, nah ini ya. Jadi yang pertama untuk titik movie underscore title. Color-nya itu pakai yang ini. Mana dia? Yang ini. Terus kasih tanda pagar, terus margin bottom-nya 1 rem. Save. Nah, udah. Terus kita lakuin hal yang sama untuk si date. Ini kita copy aja. Yang date itu dia warnanya nggak gini deh. Warna hitam biasa. Ini untuk yang date. Save. Nah, udah. Selanjutnya yang gambar ya. Gambar ini kita perlu styling. Nah, di sini tuh gambarnya itu aku kasih margin bottom kayak biasa kan. Border radius terus lebar maksimalnya gitu. Nah, ini kita kecilin. Berarti yang pertama itu gambar dulu harusnya. Movie underscore image. Kemudian border radiusnya ya. Misalkan 20 pixel. Save. Oke. Terus apalagi nih? Lebar maksimalnya biar nanti dia nggak kelebihan gitu, 100%. Save. Terus setelah itu nah yang latest movies ini tadi masih mepet kan. Nah, habis ini kita styling. Terus margin bottomnya 1 rem. Save. Oke, udah agak sedikit bagus ya. Oke, tinggal yang ini nih, yang title tadi nih. Bukan movie title ya, tapi movies. Kadang-kadang agak sedikit membingungkan emang penamaan itu. Jadi yang paling atas ini movies, kalau yang singlenya itu movie ya. Berarti titik movie. Jadi tantangan orang front end itu emang gini ya, styling sebenarnya. Sama nama-namain kelas. Ini misalkan margin bottomnya 1 rem. Save. Movies. Bukan movie, save. Nice. Nah, sekarang udah bagus nih. Walaupun ini ya. Nah, sama warnanya. Warnanya itu color. Kemudian ini save. Nice. Udah bagus. Kalian kalau mau ngasih bayangan silakan gitu. Ngasih box shadow. Nah, sekarang coba lihat. Nah, sekarang kan ini di tampilan small screen. Nah, sekarang aku pengen di tabletnya ini nggak 1, tapi 2 kolom, bukan 1. Baru nanti yang laptop 4 kolom ataupun 3 kolom. Nah, sekarang kita pakai media query. Nah, ini ajaibnya media query ya. Enaknya, kadang-kadang enaknya di front end itu kita bisa ngelihat hasilnya gitu. Terus kalau hasilnya sesuai kita senang gitu kan. Nah, karena senang itu akan menghasilkan hormon dopamin. Nah, karena menghasilkan hormon dopamin, akhirnya kita kecanduan ngoding gitu. Nah, ini yang medium screen ya. Kita pakai media dulu. Terus min width berapa? 768 ya. Kalau kalian lupa lihat aja nih di sini. Di Chrome-nya udah ada sebenarnya. Dia defaultnya itu ukuran tablet 768 pixel. Nah, sekarang kita ubah. Jadi 2 kolom. Sekarang coba kita lihat yang menampung si setiap movie ini siapa? Tadi namanya siapa? Movie container ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah namanya kan movie container. Nah, berarti si movie container ini kita kasih display flag. Titik movie underscore container. Display kita kasih flex. Kemudian flex directionnya itu jadi row. Kemudian save. Nah, sekarang udah 3 nih. Nah, sekarang gimana cara ngasih
si lebarnya ini jadi dua kolom. Berarti kan lebarnya kalau 2 kolom 50% kan. Nah, berarti setiap movie-nya kita kasih lebar. Nah, dengan cara flex basis tadi. Mana dia nih? 50% save. Nah, kenapa nggak berubah? Karena kita belum ngebungkus. Jadi, kita bungkus dulu. Jadi nanti si itemnya ini kita bungkus pakai flex wrap. Biar nanti kalau kelebihan itu akan ditambahin di bawah. Wrap save, nice. Nah, keren kan? Nah, sekarang dia udah 2 kolom. Nah, kalian bisa copy nih yang ini jadi misalkan 10 kolom gitu. 10 movie, sorry. Save. Nah, sekarang, sudah bagus kan kelihatan hasilnya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngoding itu stres itu, tapi pas udah lihat hasilnya sesuai, nah baru kita senang. Nah, sekarang tampilan smallnya 1 kolom, tampilan tabletnya 2 kolom. Sekarang perbaiki di tampilan laptop. Nah, tampilan laptopnya jadi misalkan 3 kolom ataupun 4 kolom, bebas ya. Sesuai selera kalian. Nah, 992. Nah, di sini berapa sih tablet? Nah, kalau di sini dia 1024 ya. Kita pakai 992 aja. Kita referensi dari Bootstrap. Nah, sekarang kita pengen, nah ini gampang nih. Kita tinggal ubah aja sih movie-nya ini. Kalau tadi 50, sekarang berarti 25%. Titik movie, flex basisnya 25%. Karena kan 25% jadi 4 kolom kan. Misalkan lebarnya 100%. Save. Nice, keren. Nah, ini kan ada mepet nih. Nah, tinggal kasih padding aja. Padding 1 rem. Save. Nice, keren sekali. Nah, ini kadang-kadang ketika kita stres gitu pas lihat hasilnya sesuai, nah baru di sini kita senang gitu. Nah, kita lihat misalkan mobile kayak gini, terus tablet kayak gini, kemudian laptop kayak gini. Kalau kita fullin semuanya, nah, jadinya kayak gini. Wah, ini kenapa nggak ke tengah? Nah, masih ingat nggak yang kontainer ini tadi? Nah, berarti kita batasin aja nih kontainernya. Jadi misalkan di sini ya, di medium. Titik kontainer. Nah, kita kasih max width-nya itu 1200 pixel. Kemudian kita tengahin pakai margin atasnya 0, kiri kanannya auto. Save. Nah, kalau kita gedein, nah sekarang sudah sesuai. Keren kan? Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau ini mau ke tengah, kalian bisa ubah aja yang justify kontennya tuh center. Nih, yang di sini pas kita pakai flex tadi ini. Justify content center. Jadi untuk setiap itemnya akan ditengahin center. Nah, keren kan? Oke, selesai front end kita, ngoding front end kita. Nah, ini terakhir untuk teman-teman, challenge teman-teman ya. Nah, ini kalau beda-beda dikit nggak apa-apa, yang penting tampilannya sama gitu. Nah, ini yang hasil akhirnya ya. Jadi nanti hero sama movies-nya ada di dalam main. Nah, hasil akhirnya adalah, kemudian challenge teman-teman adalah mengubah si form ini menjadi komponen gitu. Silakan teman-teman styling sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Jadi nanti untuk ininya udah ada di slide ya, ketentuannya gitu. Nanti ada 2 kolom nih, kiri dan kanan, sama kayak yang hero tadi. Cuman bedanya yang sebelah kiri gambar kayak gitu. Jadi tetap pakai flex. Kemudian di sini ada kolom. Yang paling penting itu di sini ada kolom. Ada title sama year ya. Nah, ini kenapa teman-teman harus ngerjain? Karena nanti kita akan nambah functionalitiesnya gitu. Jadi pas kita tambahin gambar sama tahun, klik submit, otomatis nanti muncul movie-nya di sini. Nah, untuk sekarang teman-teman buat tampilannya dulu aja gitu, nggak harus fungsionalitasnya, belum berfungsi nggak apa-apa, yang penting tampilannya dulu aja. Nah, itu challenge-nya, karena kita akan ngelanjutin lagi nanti ke depannya, kita akan belajar tentang state ya, karena aplikasi kita ini akan terus kita kembangin dari awal sampai terakhir, jadi kita nggak akan buat-buat project yang lain gitu. Kita terus kembangin biar teman-teman punya portfolio sendiri gitu. Oke, panjang banget sumpah tentang styling dari jam berapa ini. Jadi kurang lebih itu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman belum paham CSS bisa review lagi. Jadi ada 2 konsep tadi yang mungkin teman-teman belum familiar, yaitu media query sama flex ya. Kalau belum belajar silahkan di review lagi aja nanti. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Aku tutup.